Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan hasil studi kasus pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 pada perusahaan yaitu PT Waskita Karya Tbk. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah manajemen K3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Alustari, NIM 20811334043. Saya berasal dari kelas D4 Administrasi Perkantoran A Gunung Kidul. Nah, sebelum ke materi, kita perlu tahu nih, apa saja bahasan-bahasan atau materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pokok bahasan program K3. Lalu yang kedua ada teknologi dan alat K3. Yang ketiga, tipe-tipe kecelakaan kerja. Yang keempat, dampak kecelakaan kerja. Yang kelima, resiko bahaya. Yang keenam, ada penyakit akibat kerja. Lalu yang ketujuh, ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang kedelapan, ada aplikasi K3 dalam perkantoran. Dan yang terakhir, ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui mengapa sih saya memilih untuk melakukan studi kasus pelaksanaan SMK 3 pada PT Waskita Karya Tbk, karena perlu diketahui bahwa Waskita Karya Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi, real estate, dan juga perdagangan. Nah, selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan usaha di bidang rekayasa, investasi, infrastruktur, dan juga properti. PT Waskita ini juga menjadi salah satu perusahaan yang memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja terbaik di dunia dan telah mendapatkan penghargaan dari World Safety Organization atau WSO. Nah, menurut press release dari perusahaan ini, pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, PT Waskita Karya ini bahkan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh WSO. Yang pertama itu kategori Occupational Health and Safety atau SH pada tahun 2019, yaitu merupakan perusahaan yang berkomitmen dan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu penghargaan yang kedua yang diberikan oleh WSO yaitu kategori penilaian budaya K3 yang dijalankan dengan sangat baik atau berada dalam level 4 proaktif. Nah, karena itulah saya itu tertarik untuk membahasnya. Bagaimana sih sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Waskita Karya Tbk ini? Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja SMK 3. Nah, SMK 3 ini merupakan sistem manajemen dalam perusahaan yang berfungsi sebagai rangka pengendalian risiko yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan agar tercipta tempat kerja yang selalu aman, efisien, dan juga produktif. SMK 3 ini juga merupakan serangkaian kegiatan yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap karyawannya apabila mengalami sebuah kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu program K3 atau program kesehatan dan keselamatan kerja dalam PT Waskita Karya Tbk. Nah, PT Waskita Karya Tbk ini mengupayakan dua program dalam lingkungan perusahaannya. Yang pertama yaitu program Ahli Muda K3 Konstruksi dengan melibatkan sejumlah Tentara Nasional Indonesia atau TNI apabila sedang mengerjakan suatu proyek konstruksi bersama dengan BUMN. Pihak Waskita Karya akan memberikan pendidikan dan juga pelatihan ahli muda K3 konstruksi selama kurang lebih 12 hari terhadap para anggota TNI yang telah lolos seleksi sebelumnya. Setelahnya, para anggota tersebut mendapatkan sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan akan direkrut langsung oleh PT Waskita Karya
TBK ini untuk kemudian dijadikan sebagai HSE inspektor atau pengawas K3. Nah, yang artinya nantinya mereka akan ditempatkan di berbagai lokasi proyek dilaksanakannya proyek perusahaan tersebut. Program ini juga terbukti sangat berhasil untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja di lokasi proyek, sebab pekerjanya menjadi lebih patuh dan juga taat terhadap norma-norma K3 yang berlaku. Selain itu, program ini PT Waskita Karya juga mampu mendapatkan penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2018. Lalu program yang kedua adalah program pelatihan dan juga seminar K3. Program ini merupakan pelaksanaan dan evaluasi lingkungan K3 yang dilakukan terhadap berbagai sumber timbulnya resiko seperti emisi udara, cahaya, kebisingan, suhu, dan humidity. Program ini juga guna mencegah timbulnya penyakit akibat kerja dengan melakukan monitoring potensi bahaya kesehatan pada lingkungan pekerjaan atau area pekerja seperti monitoring kebisingan, kadar debu di udara, penerangan, ventilasi, tekanan panas, kandungan gas beracun, serta monitoring tingkat getaran akibat penggunaan alat berat di sekitar lingkungan kerja. Lalu yang selanjutnya, ada teknologi serta alat-alat yang digunakan dalam upaya K3 dalam perusahaan PT Waskita Karya Tbk. Yang pertama ada helm pelindung. Nah, APD atau alat pelindung diri yang berupa helm pelindung merupakan sebuah alat yang berguna untuk melindungi bagian kepala pekerjanya. Helm pelindung ini digunakan untuk melindungi berbagai benturan, terantuk, kejatuhan material bangunan, atau bahkan terpukul oleh peralatan maupun mesin-mesin yang bersifat benda tajam maupun benda keras. Lalu yang kedua ada masker, merupakan alat yang digunakan untuk melindungi sebagian wajah bawah seperti mulut dan hidung. Fungsi utamanya untuk melindungi pernapasan agar udara yang dihirup para pekerjanya senantiasa tetap bersih dan sehat, dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, ataupun partikel-partikel kecil seperti debu ataupun uap, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada rompi yang merupakan salah satu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh, baik sebagian maupun secara keseluruhan, ditambah pakaian pelindung. Rompi ini juga dapat melindungi badan dari bahaya temperatur panas maupun dingin secara ekstrim pada saat berada di lingkungan proyek. Alat ini juga melindungi badan dari segala arah, dari segala benda tajam maupun benda berbahaya seperti percikan api, uap panas, debu, cairan atau logam kimia, goresan alat berat, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety ini merupakan alat pelindung yang berguna untuk melindungi kaki para pekerja yang berada di proyek. Sepatu ini dapat melindungi dari berbagai bahaya seperti terbentur atau tertimpa material bangunan, terbentur alat berat, tertusuk benda tajam, meminimalisir paparan panas dan juga dingin yang ekstrim, serta melindungi kaki dari berbagai macam zat kimia. Lalu yang kedua ada dua jenis kacamata. Yang pertama adalah safety spectacles yang merupakan alat pelindung primer yang berfungsi untuk melindungi mata dari berbagai sumber cahaya. Safety spectacles ini merupakan sebuah kacamata pengaman dengan jenis umum dan mudah untuk didapatkan. Lalu yang kedua ada safety goggles, merupakan alat pelindung primer yang berfungsi untuk melindungi mata dari berbagai fragmen dan partikel-partikel yang berterbangan, benda-benda yang berterbangan di sekitar pekerja, dan juga sebagainya. Kacamata ini juga merupakan jenis kacamata pengaman yang harus diproduksi secara khusus yang dapat dirancang sesuai dengan bentuk wajah daripada penggunanya. Lalu yang terakhir ada sebuah kacamata khusus yaitu prescription safety glasses yang merupakan kacamata yang didesain khusus mengikuti bentuk wajah dari penggunanya, sehingga dalam pemakaiannya akan sangat pas
dan tidak menyisakan sedikit pun celah yang memungkinkan partikel kecil seperti debu dapat masuk dan melukai mata penggunanya. Selain itu juga kacamata ini juga dapat didesain mengikuti kondisi mata, baik itu plus, minus, maupun silinder. Dan kacamata ini juga didesain dengan menggunakan prinsip one product, one user, atau satu produk, satu pengguna, sehingga akan lebih aman apabila digunakan. Nah, dengan adanya alat pelindung diri tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan untuk dapat melindungi pekerjanya yang berada di lokasi proyek. Pemakaian alat pelindung ini bersifat wajib untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak terduga seperti terpapar penyakit maupun kecelakaan kerja. Next. Nah, kita akan membahas tipe-tipe kecelakaan kerja. Tipe-tipe kecelakaan kerja pada PT Waskita Karya sendiri menurut saya didominasi oleh kecelakaan pada saat bekerja dengan kategori yang berat karena dalam lokasi proyek juga dan dapat menghilangkan nyawa para pekerjanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT Waskita Karya dengan latar berbagai proyek konstruksi di antara tahun 2018 hingga 2018. Contohnya, yang pertama ada pada tanggal 29 Oktober 2017, sebuah girder jatuh di proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Hal ini mengakibatkan korban jiwa yaitu seorang pekerja tewas. Lalu yang kedua, pada September tanggal 22 tahun 2017, sebuah jembatan ambruk pada proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi yang menyebabkan 2 pekerja luka-luka dan 1 orang pekerja tewas. Next, kita akan membahas dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Dalam terjadinya sebuah kecelakaan kerja, tentunya kedua pihak dapat merasakan dampak dan juga kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja itu sendiri. Kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh keadaan tidak aman maupun perilaku tidak aman sama-sama memberikan dampak bagi pekerjanya secara langsung dan juga dampak kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, kerugian langsung yang dialami oleh karyawan. Tentu saja apabila seorang karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, dampak langsung yang mereka rasakan adalah luka-luka dan juga mungkin yang paling buruk bisa hingga kehilangan nyawanya. Selain itu juga seorang pekerja yang setelah mengalami kecelakaan kerja juga harus kehilangan waktunya karena harus istirahat atau rehat sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhnya sebelum bekerja kembali. Nah, dampak tidak langsungnya itu biasanya dialami oleh keluarga dari pekerja tersebut karena akan menimbulkan kerugian terhadap perekonomian keluarga mereka. Karena mungkin saja ekonomi mereka akan berkurang atau bahkan terhenti akibat dari seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut dan harus rehat sejenak untuk mengistirahatkan tubuhnya. Lalu yang kedua, kerugian pada perusahaan. Contohnya, pada kecelakaan di proyek rumah susun Pasar Rumput, kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari kasus kecelakaan kerja tersebut yaitu secara finansial sejumlah ratusan juta rupiah karena terjadi beberapa kerusakan pada balok beton precast. Selain itu, akibat dari kasus kecelakaan yang banyak terjadi sepanjang 2018 juga mengakibatkan PT Waskita Karya itu tidak mampu memenuhi zero accident sebagai salah satu target perusahaan tersebut. Tidak hanya itu saja, dampak dari kasus kecelakaan kerja tersebut juga mengakibatkan PT Waskita Karya
dijatuhi sebuah sanksi hukuman sebab pada beberapa kasus kecelakaan kerja hingga mengakibatkan pekerjanya tewas. Lalu next, kita akan membahas resiko, bahaya fisik, dan juga bahaya psikologis. Nah, yang pertama, resiko bahaya fisik dan juga psikologis pada lingkungan atau lokasi dilaksanakannya sebuah proyek, yaitu faktor wilayah atau lokasi dilaksanakan proyek membuat resiko bahaya fisik dapat terjadi, misalnya dengan adanya penyakit endemis. Artinya, faktor wilayah atau lokasi dilaksanakannya proyek tersebut mengakibatkan banyak pekerjanya yang terjangkit oleh penyakit endemis yang dapat menyerang pekerjanya kapan saja, yang kemungkinan hal tersebut tertular dari penduduk sekitar lokasi dilaksanakannya proyek konstruksi tersebut. Lalu yang kedua ada resiko bahaya pada area perusahaan atau area perkantoran. Nah, pada kantor pusat sendiri didominasi oleh resiko bahaya psikologis, yaitu tingkat kesetresan karyawan yang tinggi karena padatnya jadwal dan juga kejar tayang untuk menyelesaikan suatu proyek yang sedang dikerjakan. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa stres sendiri merupakan salah satu pintu masuk untuk berbagai penyakit berat dan bahkan mampu mengancam nyawa seperti stroke, hipertensi, dan sebagainya. Namun, meski begitu, perusahaan juga sudah melakukan upaya untuk dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut dengan menggalakkan gerakan hidup sehat serta membudayakan gerakan waskita sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang pertama yaitu pada lokasi proyek atau lingkungan sebuah proyek dilaksanakan. Penyakit akibat kerja yang kerap kali dikeluhkan oleh para pekerjanya tidak mampu untuk digeneralisir baik jenis maupun dari bentuknya. Penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja perusahaan tersebut tergantung dari lokasi dan juga wilayah proyek dilaksanakan, kondisi lingkungan sekitar proyek, serta kondisi sumber daya alam yang ada di sekitar pelaksanaan proyek tersebut. Contohnya, apabila lokasi proyek konstruksi perusahaan berada di wilayah Papua, maka jenis dari penyakit akibat kerja yang dialami pekerjanya kebanyakan merupakan penyakit yang terkait dengan endemis masyarakat seperti malaria. Hal tersebut lain halnya jika berdasarkan dengan kondisi lingkungan. Apabila lokasi proyek dilaksanakan di daerah yang kering dan berdebu, maka penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerjanya didominasi oleh infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Berbeda lagi jika didasarkan pada kondisi sumber daya alam yang ada. Contohnya, apabila lokasi proyek dilaksanakan dengan kondisi ketersediaan air pada proyek bendungan di Nusa Tenggara Timur yang kurang higienis, sehingga kebanyakan para pekerja mengeluhkan penyakit dan gangguan kesehatan pada kulitnya. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus penyakit yang cukup unik yang dialami oleh para pekerja yang berada di lokasi proyek, yaitu penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh pola hidup dan juga perilaku kurang sehat dari para pekerjanya itu sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, masih banyak dijumpai pekerja yang ternyata jarang mandi, sehingga mengakibatkan gangguan pada kulit mereka. Namun hal tersebut mungkin saja terjadi karena pekerja tersebut sudah merasakan lelah yang sangat selepas bekerja, sehingga untuk membersihkan dirinya saja dirasa sangat malas. Lalu yang kedua ada penyakit akibat kerja di area perkantoran atau area perusahaan PT Waskita itu sendiri.
Karyawan yang bekerja pada kantor pusat ini lebih didominasi menderita stres akibat kerja. Pemicunya sendiri adalah psikologis dan juga biologis. Maksudnya dalam sebuah perusahaan konstruksi, padat karya, dan juga banyak kejar tayang proyek membuat karyawannya mengalami stres. Karena adanya tekanan pada waktu mereka bekerja membuat para karyawan merasakan beban kerja yang berkali-kali lipat lebih berat daripada sebelumnya. Terlebih apabila sedang dikejar tayang suatu target proyek yang agar selesai tepat waktu, membuat mereka harus terus-menerus bekerja hingga melupakan waktu istirahat. Dan hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan para karyawannya. Yang selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang pertama ada pengembangan unit pelayanan kesehatan merupakan pertolongan pertama pada kawasan pusat perusahaan. Tujuan dari didirikannya unit pelayanan ini guna memberikan tindakan pertolongan pertama apabila karyawannya mengalami penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja ringan. Dengan adanya unit pelayanan kesehatan ini, akan dapat membantu para karyawan untuk mendapatkan pertolongan pertama dan tindakan medis secepatnya apabila mereka sedang terluka. Selain itu, PT Waskita ini juga memberlakukan pelatihan-pelatihan mengenai keadaan darurat yang harus dihadapi dan apa yang harus mereka lakukan secara mandiri apabila terjadi sebuah situasi atau sedang menghadapi situasi darurat. Pengembangan unit kesehatan ini guna pertolongan pertama tidak hanya di kantor pusat, namun di lokasi proyek juga terdapat pelayanan kesehatan maupun rumah sakit setempat. Dengan menggunakan para petugas medis yang siap siaga pada setiap lokasi proyek pembangunan dilaksanakannya untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi sebuah kecelakaan. Lalu yang kedua ada program ahli muda K3 konstruksi yang merupakan pertolongan pertama pada lokasi proyek yang dilaksanakannya. Program ahli muda K3 konstruksi ini yang sebelumnya telah lolos pelatihan nyatanya dapat membantu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di lokasi proyek konstruksi dengan memperhatikan beberapa pedoman pertolongan pertama. Yang pertama, berusaha untuk tetap tenang, terutama untuk korban dengan memberikan ruang udara yang segar dan cukup akan oksigen. Lalu yang kedua, apabila korban masih dalam keadaan sadar, maka posisikan senyaman mungkin, biasanya duduk atau setengah tidur. Hindari membaringkan korban. Lalu yang ketiga, apabila korban tidak sadarkan diri, segera rencanakan tindakan pertolongan pertama dengan menyiapkan peralatan medis yang sudah disediakan. Lalu yang terakhir, segera panggilkan tenaga medis, ambulans, atau segera larikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan medis secara lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya terdapat aplikasi K3 dalam perkantoran dan juga IT. Sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbesar, PT Waskita ini telah mampu memanfaatkan teknologi dan juga informasi secara optimal sebagai penunjang keberlangsungan hidup organisasinya. Hal tersebut dapat direalisasikan oleh PT Waskita pada tahun 2019, di mana perusahaan ini dapat membuat suatu sistem berbasis aplikasi, yaitu Waskita Risk Management atau WARM. Nah, WARM ini merupakan sebuah aplikasi yang mengembangkan dan menerapkan manajemen risiko baik dalam lokasi proyek, unit bisnis, maupun unit kerja perusahaan. Dengan adanya aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan risiko, perbaikan terus-menerus, peningkatan SDM, dan pengembangan infrastruktur, serta membantu meningkatkan karyawan akan budaya sadar risiko. Penerapan aplikasi manajemen ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN mengenai tata kelola perusahaan yang sehat dan praktik manajemen risiko dapat berlaku
secara umum dan dapat diterapkan secara efektif. Next. Yang terakhir ada Sistem Manajemen Kesehatan dan Kecelakaan Kerja atau SMK 3 pada PT Waskita Karya TBK. Nah, setelah terjadi beberapa banyak kasus kecelakaan kerja yang menimpa para pekerjanya, perusahaan ini mengupayakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada aspek keselamatan kerja. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diupayakan oleh perusahaan berorientasi pada pemeliharaan kesehatan serta keselamatan fisik, kenyamanan lingkungan sekitar, serta tingkat produktivitas dan efisiensi kerja karyawan, serta beberapa upaya preventif lainnya. Yang pertama merupakan pelatihan K3, lalu terdapat seminar K3, dan yang ketiga ada penyediaan alat K3 LMP atau kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan. Lalu yang keempat ada program tindak lanjut dan penyelidikan terhadap adanya pelaporan kasus kecelakaan kerja sesuai yang diatur dalam prosedur Waskita di bidang QHSE. Lalu yang terakhir ada penerapan ISO 26000 Social Responsibility yang merupakan pelaksanaan standar mutu dalam pelaporan CSR perseroan. Standar ini mencakup 7 aspek berkelanjutan seperti tata kelola, hak asasi manusia, operasi yang adil, lingkungan hidup, pengembangan sosial kemasyarakatan, pelanggan, serta mencakup pelaksanaan ketenaga kerjaan dan kesehatan serta keselamatan kerja atau K3. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus pelaksanaan SMK 3 pada PT Waskita Karya TBK, yaitu pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 pada PT Waskita Karya Persero TBK sendiri telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2019 yang lalu. PT Waskita Karya TBK ini seolah belajar dari kesalahan tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 hingga awal 2018, merupakan tahun terburuk dari PT Waskita Karya ini karena banyak kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya, membuat berbagai macam dampak dan juga kerugian baik material maupun non-material dari kedua belah pihak. Sehingga puncaknya PT Waskita Karya TBK ini mampu meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja terbaik, bahkan diakui oleh dunia pada tahun 2019-2020 yang lalu, yang diakui oleh World Safety Organization atau WSO. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kritik, saran, maupun pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.